selamat bertemu saya kembali nih di mata kuliah e-bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan atau biasa disebut dengan stok. Nah, definisi persediaan di sini itu adalah segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Nah, atau bisa juga didefinisikan sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian barang jadi. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa yang namanya stok itu kita tidak hanya membahas stok barang jadi yang akan kita distribusikan ke pelanggan, tetapi ada juga di sini stok barang mentah, kemudian barang yang udah setengah jadi, dan setelah itu barang jadi. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa jenis persediaan. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Ini kalau nanti ada yang membuat sistem informasi manajemen persediaan dan konteksnya masih hanya barang yang masuk dan barang yang keluar, nanti saya jewer ya kupingnya. Karena persediaan di sini ada sangat banyak jenisnya. Jadi bukan cuma barang yang masuk dan barang yang keluar aja. Barang yang masuk ke perusahaan itu dibedakan menjadi 3, yaitu barang mentah, barang yang setengah jadi, dan barang jadi. Jangan lupa itu diingat-ingat. Nah, kemudian yang pertama, gitu kan, sebentar. Yang pertama itu adalah persediaan barang mentah. Tahu barang mentah ya, kita pesen dari pemasok dan barang itu belum diolah sama sekali, itu juga di stok guys. Nah, kemudian yang selanjutnya persediaan barang dalam proses. Jadi barang-barang yang setengah jadi itu juga termasuk persediaan, itu juga harus di stok ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah persediaan barang jadi atau produk akhir. Nah, biasanya ini nih yang paling banyak dibahas sama mahasiswa sehingga dia bisa melupakan yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap ini. Nah, kemudian yang selanjutnya persediaan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran dari produk perusahaan. Kita mau ngepak butuh kertas, butuh printer, butuh tinta, kemudian kita butuh kardus, butuh kresek, butuh plastik, butuh bubble wrap, butuh mungkin untuk usaha baju kita butuh hanger juga, atau butuh sesuatu hal yang lain lah ya yang diberikan sama pelanggan, itu juga di stok. Nah, kemudian uang, tentunya ya uang. Nah, kemudian ruangan fisik atau bangunan. Nah, kemudian peralatan atau mesin itu juga termasuk persediaan. Ini biasanya masuknya ke inventaris kalau ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu juga persediaan, guys. Nah, jadi kalau membuat sistem informasi manajemen persediaan itu perlu diperjelas lagi konteksnya dan tidak melulu tentang barang masuk dan barang keluar karena ternyata jenis persediaan itu ada banyak sekali yang bisa diangkat dan cara mengangkatnya bagaimana tergantung dari instansi penelitian kamu maunya bagaimana. Nah, oh ini lagi. Nah, kemudian di sini ada keuntungan dari meningkatkan persediaan. Di sini perusahaan itu mampu mempengaruhi ekonomi produksi, gitu ya, karena stoknya banyak kan logikanya
produksinya juga tinggi gitu loh. Nah, jadi mempengaruhi ekonomi produksinya itu. Nah, kemudian dia juga mempengaruhi pembelian itu pembelian ke pemasok. Jadi karena dia banyak produksi, kan dia butuh banyak barang mentah nih, ya enggak? Nah, itu mempengaruhi pembeliannya perusahaan ini ke pemasok. Nah, kemudian dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Jelas ya, kalau kita ready stock, ada pelanggan yang butuh kan kita bisa melayani dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya risiko dari persediaan itu adalah biaya penyimpanan, biaya yang ditanggung untuk menyewa gudang gitu kan. Semakin barang itu susah keluar atau lama untuk terjual, maka space di gudang itu semakin terasa sempit gitu ya. Beda kalau barangnya cepat banget keluar, maka space di gudangnya ya cukup segitu-gitu aja gitu ya. Nah, kemudian sama biaya pemindahan karena kita butuh alat transportasi untuk ngangkut ini biar sampai ke pelanggan atau sekedar biaya untuk memindah ke gudang yang lain atau ke agen gitu ya untuk lebih dekat dengan pelanggan. Nah, terus yang kemudian adalah pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan gitu. Nah, kemudian di sini ada fokus pengelolaan persediaan. Jadi fokusnya itu ada 3, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Nah, ini ya beberapa ada ide penelitian atau skripsi. Yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud di sini itu seperti apa, Bu? Ya, waktu-waktu tertentu yang dianggap hits oleh si produsen atau tempat penelitian gitu. Kan yang namanya tempat tempat penelitian, mereka kan mempunyai produk atau jasa unggulan dan mereka juga memahami situasi-situasi tertentu di mana produk dan jasanya itu mendadak jadi dicari oleh banyak orang. Kemudian apa ya? Bukan hanya dicari tetapi juga dibeli gitu ya oleh banyak orang. Nah, itu pada waktu apa? Nah, terus berapa banyak yang harus kita pesen untuk memenuhi waktu yang hits seperti itu gitu. Nah, kemudian berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Nah, kapan sebaiknya persediaan itu dipesan? Jadi, kapan kita mau nambah stok? Nah, sementara ini kan rata-rata untuk mahasiswa itu kalau membuat sistem informasi persediaan atau sistem informasi gudang itu stoknya asal-asalan. Jadi misalkan stoknya itu kurang dari 10, itu sudah dianggap stok minimum. Padahal nggak kayak gitu, ada perhitungannya sebenarnya. Nah, untuk tujuan pengelolaan persediaan sendiri, ini untuk menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang minimum. Ingat, yang minimum. Nah, sistem pengendalian persediaan di sini merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan yang pertama tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan itu bisa menambah persediaan dan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan. Nah, sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas atau jumlah ya dan waktu. Nah, tahu ya. Jadi di dalam perusahaan itu ada sistem pengendalian persediaan di mana itu tuh kebijakan untuk menentukan berapa sih ini stok
minimum yang harus kita jaga per barangnya. Nah, kemudian kapan sih timing yang akan kita gunakan untuk menambah persediaan? Jangan sampai kita nambah persediaan di waktu produk kita tidak terlalu terjual habis gitu ya, kan akan mubazir. Nah, kemudian berapa besar pesanan yang harus diadakan? Kemudian ketika kita harus memesan bahan baku misalkan, nah itu berapa besar pesanan kita? Nah, dan itu tuh ada komponen-komponennya, ada sistematika perhitungannya. Tidak bisa justifikasi, oh, eee, saya pengennya stok minimum itu 5, saya pengennya stok minimum saya 10. Nggak bisa seperti itu ya. Kemudian, nah, di sini ada beberapa model persediaan yang bisa dipelajari oleh para mahasiswa. Silahkan Anda kalau misalkan tertarik dengan manajemen persediaan, silahkan untuk dicek model-model persediaan seperti ini. Ini tuh ada banyak banget di apa, di Google ya, di web-webnya orang lain dan bisa dicari melalui search engine Google. Model-model ini itu berupa perhitungan matematis, sama seperti kalian belajar soal SPK, sistem pendukung keputusan, itu kan ada metode perhitungannya tuh. Nah, kemudian kalian adopsi metode perhitungan itu ke dalam sistem. Nah, sama untuk model persediaan seperti ini juga sama, gitu ya. Nah, saran saya kalau misalkan mau membuat eh, sistem yang mengangkat tentang persediaan seperti ini, diusahakan untuk tempat penelitian atau tempat studi kasus yang memang dia itu proses dari bahan baku sama bahan jadinya itu agak tinggi ya. Maksudnya bukan barang-barang elektronik, kan kalau elektronik biasanya nyetok itu 5 itu kan udah banyak, beda lagi jenisnya kalau buku, kemudian makanan, atau kain ya, maksudnya baju yang dia diproduksi dari kain, bukan baju reseller ya, baju yang dia diproduksi dari kain, maksudnya tempatnya itu memproduksi sendiri gitu, itu beda cerita lagi ya, karena dia memerlukan perhitungan yang tepat untuk memastikan persediaan mereka tuh cukup baik untuk produksi maupun untuk distribusi gitu. Nah, di sini ada 5 model. Yang pertama adalah model persediaan EOQ atau EOC. Nah, kemudian model persediaan dengan pemesanan tertunda. Terus ada potongan kuantitas, potongan jumlah, kemudian ada juga penerimaan bertahap, kemudian ada juga untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan berapa banyak barang yang akan kita pesan. Gitu. Nah, ini jenis persediaan berdasarkan fungsi, ada batch stock, ada fluctuation stock, dan anticipation stock. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory ini merupakan persediaan diadakan dalam jumlah yang besar yang dibutuhkan pada saat tertentu saja. Nah, di sini terjadi pembelian besar-besaran yang tujuannya adalah memperoleh potongan harga dari pemasok ya ini ya. Nah, efisiensi produksi, jadi karena kita produksinya sekalian modelnya, maka akan menghemat
Iya, kita akan, apa namanya, biaya produksi itu terpakai pada satu waktu itu saja, gitu. Tetapi untuk waktu yang lain udah agak longgar atau bisa dialokasikan untuk memproduksi yang lain. Misalkan, mau launching produk baru nih, nah itu terus, waktunya untuk memproduksi atau riset tentang produk baru tersebut, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hemat biaya angkut. Jelas ya? Karena sekalian gitu pesennya. Yang selanjutnya adalah fluctuation stock. Di sini jumlah persediaan akan disesuaikan dengan jumlah permintaan yang sifatnya berfluktuasi, yang naik turun. Jadi kalau naik dia akan produksi eh, banyak, tapi kalau turun dia akan memproduksinya dalam jumlah sedikit. Gitu ya. Nah, jumlah persediaan itu tidak tetap dalam satu periode, jadi tergantung permintaan, dari pelanggan. Dan ini biasanya yang sangat sering dimanfaatkan sebuah sistem informasi untuk meramalkan atau memprediksi kira-kira untuk tahun depan itu yang jadi tren kebutuhan itu apa, gitu. Karena ya gini, kalau kita nunggu permintaan itu tinggi, otomatis kita harus menyiapkan produksi yang prima. Nah, masalahnya kan, eee, bisa jadi ketika produk A itu dibutuhkan, kita itu sedang fokus ngerjain produk B, misalkan seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan produk A tadi, kita kan harus meramalkan, misalkan memang ada beberapa pola yang bisa digunakan sebagai acuan. Misalkan, oh ketika musim penghujan itu, pembelian payung itu jauh lebih meningkat, pembelian payung itu jauh lebih, meningkat daripada pembelian barang yang lain. Nah, seperti itu. Nah, terus perlu di eee, dikaji ulang musim penghujan itu di awal musim penghujan atau, peralihan dari masa kemarau ke penghujan. Biasanya terjadi di bulan apa gitu. Nah, misalkan sudah diidentifikasi biasanya bulan September karena payung itu sesuatu yang tidak gampang kadaluarsa gitu ya. Nah, kita bisa memproduksinya awal tahun gitu. Sehingga pada mulai bulan Juni, misalkan Juni atau Juli, payung itu sudah mulai terdistribusi ke para distributor atau toko-toko yang lebih dekat dengan pelanggan. Sehingga ketika pelanggan itu membutuhkan ketika musim penghujan, pelanggan pelanggan itu tidak perlu jauh-jauh atau perusahaan tidak perlu membutuhkan usaha yang lebih untuk memproduksi payung karena payung itu sudah tersebar di beberapa daerah. Nah, ilustrasinya seperti itu. Itu baru payung ya, belum belum hal lain. Misalkan mie instan, oh ternyata penjualan mie instan itu sangat naik ketika musim penghujan atau ketika musim mahasiswa mau ngerjain skripsi. Oh, mahasiswa yang mau ngerjain skripsi itu biasanya di bulan apa ya gitu. Oh, ternyata di bulan Juni dan Juli sama Agustus misalkan. Oh, ternyata pada waktu itu kenaikan kita, produk kita mengalami kenaikan yang tinggi. Nah, misalkan seperti itu loh. Ada data yang digunakan oleh perusahaan itu sebagai acuan buat mereka menilai kondisi di pasar itu seperti apa, terus minat si pelanggan itu membeli produk kita tuh sejauh dan sebesar apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anticipation stock. Nah, ini tuh persediaan diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang bisa diramalkan. Ini contohnya kayak payung tadi, berdasarkan pola musiman dalam satu tahun. Nah, selain itu untuk menjaga kemungkinan sulitnya perolehan bahan baku.
baku. Ini ya yang tadi saya katakan contohnya seperti payung atau mie instan yang kalau memang dia eh, produk produksinya itu kok produksinya sih jumlah pembeliannya itu tinggi sekali ketika musim skripsi. Misalnya lo ya kayak gitu. Nah, oke. Untuk manajemen persediaan cukup sekian. Di sini sebenarnya ada materi yang bisa dibahas sih, cuman silahkan kalian gali lebih dalam gitu ya soal model-model tadi karena model matematis di sini itu bukan wewenang mata kuliah saya ya, jadi itu harusnya sudah dibahas di manajemen rantai pasok atau di manajemen sains atau mungkin memang mahasiswa yang agak lupa-lupa ingat apa iya sih itu udah diajarin apa belum ya. Nah, nanti bisa cari-cari referensi eh, di Google gitu ya tentang metode itu, terus cara perhitungannya seperti apa, kemudian kira-kira bisa diadopsi untuk tempat studi kasus mana gitu. Karena kalaupun misalkan kita mempunyai ide, tetapi kita tidak punya pandangan terhadap tempat penelitian, itu sama aja. Karena ketika kita punya ide, tapi ternyata tempat penelitian kita antara butuh atau enggak, itu bisa jadi masalah karena tempat penelitian itu kan harus menyediakan data atau menyediakan format kebutuhan gitu loh. Format kebutuhan sistem yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, kalau misalkan eh, tempat penelitian itu antara butuh atau enggak, ya jatuhnya data itu cuman ngambang gitu ya. Sama aja kayak kalian mau membuat sistem manajemen persediaan ini untuk menghitung bahan baku gitu misalnya ya di sebuah perusahaan atau UKM gitu ya katakanlah untuk UKM yang menjual baju. Eh ternyata yang menjual baju di sini bukan merupakan produsennya jadi kayak agen atau distributornya gitu loh. Jatuhnya jadi sama aja ya, beda ceritanya kalau kalian datang ke konveksinya di mana mereka membutuhkan kain, kemudian membutuhkan benang, membutuhkan mesin jahit, membutuhkan orang. Nah, di situ akan banyak sekali perhitungan-perhitungan yang memang harus optimalisasi gitu. Nah, dulu itu sebenarnya ada salah satu mahasiswa yang membuat tentang eh, penentuan harga pokok produksi. Nah, metode HPP itu juga ada banyak sekali referensinya. Silahkan dicari di YouTube. Namanya penentuan harga pokok produksi. Jadi kita itu menentukan harga pokok produksi itu berdasarkan eh macem-macem lah biaya macem-macem. Pokoknya ada biaya bahan bakunya, kemudian ada biaya tenaga dan lain sebagainya. Nah, untuk harga pokok penjualan atau HPP ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kebetulan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang manajemen produksi gitu ya. Nah, untuk yang ini, yang manajemen persediaan, katakanlah kalian membangun sebuah eh, manajemen ini kebetulan sudah pernah dibuat sama kakak tingkat dulu sih tinggal pengembangan. Jadi untuk memproduksi jenis produk A itu dibutuhkan spesifikasi bahan baku sekian 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 gitu kan. Nah, terus ketika apa namanya? Jadi bahan bakunya itu ada banyak banget, ada cat, kemudian apa ya bahasanya asing sih. Saya tidak terlalu mengenali karena itu kan ranahnya industri gitu loh. Jadi dia mempunyai master perhitungan untuk dibuat menghitung gitu ya. Jadi ketika saya akan
memproduksi 10 baju misalkan, 10 baju dengan jenis A, nanti yang dibutuhkan itu kain jenis apa berapa meter, terus benang warna apa itu berapa roll, terus kemudian nanti kancing baju itu berdiameter berapa dan jumlahnya ada berapa. Seperti tergantung modelnya sih, misalkan dalam satu baju itu biasanya kancingnya ada 10. Nah, maka untuk 20 baju, kalau kita mau memproduksi 20 baju, berarti 20 kali 10 kan, apa namanya, tinggal dikalikan terus diberikan ketentuan sekalian. Kan kalau baju itu biasanya, katakanlah ada 10 kancing gitu ya, kan nggak mungkin 10 aja dong, biasanya kan ada 2 atau 3 buat, jaga-jaga. Jaga-jaga itu misalnya, ada kancing yang kita beli itu ada yang rusak, terus kemudian belum lagi untuk apa, untuk serep ya biasanya yang dikasihkan ke pelanggan itu kan ada satu atau 2 seperti itu untuk serep nanti kalau kancingnya lepas sendiri. Nah, seperti itu. Jadi model skemanya seperti itu. Bisa mulai dari sekarang kalau Anda ada yang tertarik dengan manajemen persediaan, bisa mulai dari sekarang cari-cari, contoh jurnal yang membahas tentang manajemen persediaan yang seperti itu gitu ya. Jangan mencari manajemen persediaan barang masuk dan barang keluar terus gitu ya. Tetapi sesungguhnya di sini yang namanya persediaan itu ada banyak jenisnya. Silakan untuk digali dengan model-model perhitungan yang tepat. Sehingga, untuk skala skripsi itu bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya gitu ya. Nah, oke sekian untuk materi manajemen persediaan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tema yang lebih seru lagi yaitu tentang produksi.